Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah penambahan secara teratur semua komponen sel suatu jasad atau meningkatnya jumlah kuantitas massa sel dan struktur organisme yang dapat dinyatakan dengan ukuran, diikuti pertambahan jumlah, ukuran sel, dan berat atau massa sel. Selanjutnya pembelaan linear. Seperti yang ada pada gambar, yang pertama itu ada replika DNA dan elongasi, yang kedua dinding sel dan membran plasma mulai membelah, lalu septum terbentuk dan DNA terpisah, kemudian sel terpisah menjadi dua. Selanjutnya substansi umum yang diperlukan untuk pertumbuhan bakteri antara lain. Yang pertama ada mineral, terdapat sulfur atau belerang. Sebagian besar sulfur sebagai H2S kebanyakan mengambil dalam bentuk SO4. PO4 atau fosfor-fosfat diperlukan sebagai komponen asam nukleat dan berupa koenzim dan aktivator enzim Mg, Fe, K, dan Ca. Kemudian yang kedua ada sumber nitrogen. Nitrogen yang dipakai oleh bakteri diambil dalam bentuk NO3, NO2, NH3, N2, dan RNH2, R radikal organik. Dan yang terakhir itu ada CO2, diperlukan dalam proses sintesa dengan timbulnya asimilasi CO2 di dalam sel. Selanjutnya berdasarkan kebutuhan sumber karbon, bakteri dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada bakteri autotrof atau litotrof. Bakteri ini memperoleh sumber karbon dari senyawa anorganik atau nitrit. Yang kedua bakteri heterotrof atau organotrof. Bakteri ini memerlukan karbon dalam bentuk senyawa organik, terutama karbohidrat untuk pertumbuhannya dan memperoleh energi dari oksidasi atau fermentasi. Kita masuk pada fase pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan sel bakteri biasanya mengikuti suatu pola pertumbuhan tertentu berupa kurva pertumbuhan sigmoid yang terjadi melalui beberapa fase diantaranya. Yang pertama ada fase lag, merupakan fase penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru. Lama fase lag pada bakteri sangat bervariasi, tergantung pada Pg39 komposisi media, pH, suhu, aerasi, jumlah sel pada inokulum awal, dan sifat fisiologis mikroorganisme pada media sebelumnya. Yang kedua ada fase logaritma atau eksponensial, ditandai dengan periode pertumbuhan yang terbilang cepat. Setiap sel dalam populasi membelah menjadi dua. Derajat pertumbuhan bakteri pada fase ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkan. Yang ketiga ada fase stasioner, terjadi pada saat laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah bakteri keseluruhan bakteri akan tetap. Keseimbangan jumlah keseluruhan bakteri ini terjadi karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel. Yang terakhir ada fase kematian. Fase ini merupakan fase di mana laju kematian lebih besar. Berdasarkan kisaran suhu aktivitasnya, bakteri psikrofil, yaitu bakteri yang hidup pada daerah suhu antara 0 derajat sampai 30 derajat Celcius, dengan suhu optimum 15 derajat Celcius.